Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube Bang Irfan bersama saya Irfan Priyotomo. Chery Motor Indonesia baru saja meluncurkan Tigo Cross di IIMS 2025 kemarin untuk menggantikan Tigo 5X. Unit mobil Tigo Cross yang saya review yang varian premium dengan harga OTL Jakartanya di 279,5 juta rupiah. Itu lebih murah 29,5 juta dibanding Tigo 5X Champion, yang artinya menjadi mobil SUV compact yang paling terjangkau alias value for money yang sangat bagus. Nah, dengan harga itu, kalian bisa mendapatkan eksterior yang sangat ganteng, interior yang mewah, fitur yang sangat banyak, dan safety yang sangat mumpuni dibanding rivalnya. Untuk lampu utama, dia menggunakan multi-reflektor LED dengan lampu sen LED yang sudah sequential di bawahnya. Nah, lampu utama ini memakai desain Tiger Claw Lamp. Di bawah sini ada LED DRL bermodel vertikal. Dan untuk gear depannya lebih raksasa dibanding Tigo 5X dulu yang berwarna hitam dengan motif diamond yang dinamakan Chery sebagai Rhomboid Star Diamond dengan list silver di atas bawah, serta ada kamera depan untuk kamera 360 di bawah logo Chery. Di belakang kaca windshield depan ada kamera stereo buat fitur ADAS. Tak kita bahas apa saja fitur ADAS yang tersedia di mobil ini nanti ya. Velgnya 17 inci 5-spoke berwarna gunmetal dengan profil ban 215/60 ring 17. Bannya itu memakai Atlas SUV A51. Ban depan memakai cakram dengan suspensi depan memakai MacPherson Struts. Ada over fender berwarna hitam doff yang menjadi ciri khas crossover. List silver di side body molding. Kaca spion warna body dengan lampu sen LED. Kamera samping di bawahnya, dan ada indikator blind spot detection di dalamnya. Serta ada roof rail berwarna silver di atas sini. Door handles warna body mode tarik dengan akses maki mode sentuh di pintu pengemudi. Untuk lem belakang memakai cakram juga, dengan suspensi belakang memakai torsion beam. Oke, sebelum ke belakang, kita bahas dimensinya. Chery Tigo Cross memiliki panjang 4320 mm, lebar 1831 mm, tinggi 1652 mm, dan wheelbase 2610 mm, yang artinya itu berada di kelas SUV kompak seperti Honda HR-V, Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Yaris Cross, dan kawan-kawannya. Lampu belakangnya sendiri menggunakan full LED, termasuk untuk lampu sein dan lampu mundur, serta ada LED light bar yang memanjang dari ujung ke ujung. Ada reflektor mode vertikal di kiri kanan, pakai sensor belakang 3 titik, fog lamp belakang LED di tengah bumper belakang, dan untuk knalpot berada di sebelah kiri dan kanan sini yang menghadap ke bawah. Ada kamera mundur, lampu plat nomor LED, wiper belakang, defogger belakang, high mount stop lamp LED, dan shark fin antena. Serta ini desain belakangnya secara overall yang terlihat ganteng banget. Oke, sekarang kita bahas mesinnya. Untuk mesin sama ya seperti Tigo 5X dulu, yaitu 1500 cc 4 silinder 16 katup naturally aspirated dengan output tenaga sebesar 114 TK atau lebih besar 3 HP dibanding Tigo 5X dan torsi yang tetap sama di 138 Nm. Untuk warna mesin sudah dicat warna body. Ada mode ABS ngumpet di belakang situ. Untuk kap mesin sudah dicat warna body juga lengkap dengan peredam, dan bagusnya ini sudah ditahan sama hidrolik di kedua sisi. Mantap, jadi tidak perlu menggunakan tongkat untuk mengganjal kap mesinnya kayak di Tigo 5X dulu. Mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Sip, sekarang kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam. Buat bahan doting depannya sendiri menggunakan soft touch di atas, soft touch kulit baik di tengah maupun di armrest, dan plastik keras di bawah. Serta ada panel ala-ala bas aluminium gitu dan ambient light di atas door trim sini. Wah, jarang banget ya ada ambient light dengan harga di bawah 300 juta. Super nice. Di bawah ada speaker dengan tulisan Tigo, tempat botol, dan door pocket. Di tengah ada electric mirror dengan electric track dan auto folding. Power window yang sudah all auto dan pengunci jendela. Serta di atas ada door handle silver dan pengunci pintu.
Di bawah sini ada tuas untuk membuka kap bensin, transmisi CVT 2 pedal dengan footrest, pedal gasnya berbeda organ ya. Kisahnya bisa dibuka tutup dengan receiver di sekeliling, ada bahan soft touch kuli di dashboard tengah which is sangat langka di kelasnya, bahan ala-ala bass aluminium di bawah 2 layar yang nyambung dengan satu frame. Dan ban dashboard menggunakan soft touch. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Instrument cluster menggunakan full layar berukuran 10,25 inci dengan individual door warning dan indikator seatbelt untuk semua penumpang. Setirnya sendiri 3 palang bermodel baru yang diambil dari Omoda 5 dengan sport grip di 10 dan 2 dan ini memakai desain flat bottom serta sudah dilapisi kulit tentunya. Untuk airbag ada 6, 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudian setir, yang jempol kanan untuk urusan audio steering switch lengkap dengan Bluetooth teleponi dan voice control. Sedangkan yang jempol kiri untuk urusan cruise control yang sudah adaptif dan MID. Ini sekarang berada di informasi perjalanan yang isinya ada jarak tempuh, konsumsi BBM rata-rata, dan kecepatan rata-rata, baik setelah di startup maupun setelah di set secara manual. Ada konsumsi BBM real time, dan bisa melihat tire pressure monitoring system di sini. Selanjutnya ada pengaturan yang isinya bisa melihat peringatan mobil, dan bisa reset pengingat servis. Serta yang terakhir ada informasi ADAS-nya. Di belakang kemudian setir, di sebelah kiri ada saklar wiper yang sudah auto yang bisa diatur interval waktunya, nice, dan wiper belakang. Sedangkan di sebelah kanan ada saklar pusing dengan fitur one touch turn signal. Terintegrasi dengan saklar utama yang sudah auto dan fog lamp belakang. Kalau saya nyalakan lampu sein, baik kiri maupun kanan, maka kamera sampingnya bakal aktif di layar tengah untuk melihat area blind spot. Untuk pengaturan setir, tilt dan teleskopik. Serta ada push button ignition di sebelah kiri setir ya. Head unit sudah terintegrasi dengan layar sentuh berukuran 10,25 inci, serta dia sudah mendukung Apple CarPlay atau Android Auto secara wireless, over-the-air updates, dan pintas suara Hello Cherry. Ini sekarang berada di main menu yang isinya bisa melihat foto dari USB, pengaturan mobil yang isinya banyak ya. Di submenu Smart Key, kalian bisa on off welcome light kalau mobilnya usai ke unlock, buka kunci sisi pengemudi dulu atau semua pintu kalau kalian pencet tombol unlock di remote, dan walk away lock dan approach unlock. Di submenu lighting, kalian bisa on off follow me home, auto high beam yang bisa switch ke low beam atau high beam tergantung kondisi lalu lintas di depan kita, dan mengatur headlamp leveling. Lanjut, di submenu Driver Assistance, ada banyak sekali fitur ADAS yang tersematkan di mobil ini, yaitu ada Rear Collision Warning yang bisa mengedipkan lampu hazard kalau ada objek mendekat dengan cepat di belakang kita yang berpotensi tabrakan. Ada Blind Spot Warning yang bisa menghidupkan indikator di dalam kaca spion jika ada kendaraan di titik buta 3/4 belakang kiri kanan, dan bakal dikasih suara peringatan kalau lampu seinnya dinyalakan ke arah situ. Ada Forward Collision Warning yang bakal dikasih peringatan suara kalau ada potensi tabrakan di depan kita. Ada Automatic Emergency Braking yang bakal ngerem otomatis kalau sudah dikasih peringatan di depan kita tapi tidak kita gubris. Ada Lane Departure Warning yang bakal dikasih peringatan suara kalau mobilnya keluar dari tengah jalur semestinya tanpa menyalakan lampu sein. Ada Overspeed Alarm yang bakal dikasih tahu kalau mobilnya melaju di atas batas kecepatan biar tidak kena tilang. Ada Fatigue Reminder yang bakal ngasih tahu ke driver untuk istirahat kalau sudah mengendarai mobil dengan waktu yang lama. Ada Reverse Traffic Braking yang bakal ngerem secara otomatis kalau ada mobil yang melintas di kiri atau kanan saat mundur. Ada Emergency Lane Keeping yang bisa balikin setir ke jalur yang kita lintasi kalau kita mau pindah laju di sebelahnya tapi ada kendaraan lain yang melintas di jalur situ. Ada Integrated Cruise Assist yang bisa aktifin Adaptive Cruise Control dan Steering Assist secara bersamaan. Jadi bisa sambil jaga jarak otomatis di depan mobil kita dan setirnya bisa muter-muter sendiri sementara waktu buat ikutin belokan garis lajunya supaya selalu tetap di tengah-tengah jalur. Ada Lead Car Departure Alert yang bakal ngasih tahu ke driver dengan suara peringatan kalau kendaraan di depan kita sudah jalan. Jadi kendaraan di belakang kita tidak diklaksonin. Dan bisa mengatur bobot setirnya di sini juga. Di submenu Personalization, kalian bisa mengubah warna dari ambient light. Nah, ambient light-nya berada di dashboard sini dan di setiap pintu depan.
Di submenu controls ada automatic locking yang bisa mengunci mobil secara otomatis kalau sudah membuka kunci, tapi tidak dibuka sementara waktu. Pilihan lock remindernya seperti apa, yaitu menyalakan lampu sein saja atau menyalakan lampu sein dan membunyikan klakson, dan on-off auto folding side mirrors. Dan di submenu air conditioning, kalian bisa on-off automatic cabin air cleaning yang bisa membersihkan kabin udara. Selain itu, ada local settings yang diawali dengan Bluetooth yang isinya bisa menambahkan perangkat, menghapus perangkat, dan lain-lain. Ada pengaturan Wi-Fi, pengaturan suara yang isinya bisa on-off suara beep kalau disentuh. Ada speed volume compensation yang bakal otomatis mengaskan suara kalau mobilnya melaju kencang atau sebaliknya. Mengatur balance fader, equalizer, bass mid treble, on-off loudness, dan lain-lain. Ada pengaturan voice yang isinya bisa on-off Hello Cherry di sini. Pengaturan layar yang isinya bisa mengatur kecerahan layar tengah dan instrumen cluster, dan bisa mengubah tema, yaitu mode klasik kayak gini, mode teknologi kayak gini, dan mode style kayak gini. Selain itu, bisa on-off menyesuaikan tema layar tengah dan instrumen cluster kalau temanya diganti, bisa ganti wallpaper, on-off pembatasan untuk nonton video saat sedang berkendara, matikan layar, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada sistem yang isinya bisa ganti zona radionya, mengatur jam, tombol shortcut kemana kalau kalian pencet tombol favorit di setir, melihat versi software, sisa storage, dan bisa reset ke pengaturan publik. Lanjut, ada shortcut ke telepon, media, melihat software update, bisa mengakses ke Apple CarPlay atau Android Auto, quick manual, video, dan kamera 360 dengan 3D view yang bisa kalian putar-putar. Meskipun anehnya ini masih menggunakan gambar dari 35X dulu. Di sebelah kanan layar tengah ada shortcut untuk mengaktifkan voice control, shortcut ke media, telepon, dan home. Di bawah sini ada tombol shortcut ke Home, All Apps, Kamera 360, tombol hazard yang berkedip-kedip sesuai irama kalau dinyalakan, volume, dan power. Untuk AC sudah digital bermodel touch sensitif. Nah, pengaturan AC-nya nongol di layar tengah sini dengan heater. Serta memiliki sembulan lengkap ke kaca depan untuk defogger depan dan defogger belakang, serta ada clean air atau air purifier terintegrasi dengan AC untuk membunuh virus dan bakteri ke dalam kabin. Transmisi CVT yang sudah dibilang tadi dengan manual mode meskipun tidak ada pedal shift. Di sebelah kiri gear shifter ada laci penyimpanan terbuka untuk menaruh kunci dan electric park brake dengan auto hold. Dan juga belakang ada slot untuk menaruh HP, tapi sayangnya dia tidak ada wireless charging. Armrest untuk penumpang depan menggunakan bahan soft touch. Yang di baliknya ada konsul tengah dua level, yaitu di level atas yang isinya ada dua cup holder dan laci penyimpanan yang bisa kalian geser maju mundur dan bisa dilepas, dan di level bawah yang sangat dalam. Di dalam konsul tengah ada port USB Type A untuk coloking ke head unit, port USB Type C untuk charging, dan power outlet. Joknya kulit berwarna hitam dengan motif perforated di tengahnya dan piping warna putih. Headrest untuk penumpang depan terintegrasi dengan jok atau masa Afrika bilang seperti kursi pocong. Buat joknya sendiri sama persis seperti Ong Model 5. Seatbelt baku depan dengan hair adjuster. Near back di pilar B, handgate depan model di track. Sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan cup holder dan cermin, tapi sayangnya tidak ada lampu. Untuk spion tengah manual dengan day night view. Ada tempat penyimpanan kacamata. Lampu baca LED kiri kanan untuk penumpang depan. Dan ada saklar untuk mengoperasikan sunroof, tapi ini yang bermode biasa, bukan menggunakan panoramik yang memanjang sampai ke belakang sana. Kalau sinar matahari tidak menyinari ke dalam kabin, kalian bisa tutup sunroofnya dengan shade manual. Nah, sunroofnya bisa dibuka tutup kayak gini, atau bisa dibuka secara ventilasi kayak gini. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan card holder dan cermin. Tapi di sisi pengemudi tidak ada hand grip ya. Ada tweeter di pilar A, airbag di sisi penumpang depan, dan untuk glove box,
sudah adanya soft opening. Serta ini layout dari door trim depannya. Sip, sekarang kita ke bangku belakang. Pengaturan jok pengemudinya manual, lengkap dengan head adjuster. Serta ada airbag di kiri kanan jok depan. Door trim belakangnya senada kayak di pintu depan, termasuk ada bahan soft touch kulit, baik di tengah maupun di armrest, dan bahan ala-ala bas aluminium di tengah door trim. Tapi minus bahan soft touch di atas door trim sini, melainkan ini menggunakan plastik keras dan tidak ada ambient light juga. Di atas ada door handle silver dan power window sejajar armrest. Serta di bawah ada speaker, tapi tidak ada tulisan Tigo seperti yang di depan, tempat botol, dan door pocket. Duduk di bangku belakang dari Cherry Tiggo Cross ini, saya tingginya 169 cm, untuk legumnya ini sangat lega loh meskipun ini mobil crossover SUV Cherry yang paling kecil. Begitu juga untuk headroomnya. Nice! Untuk ulang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudi cukup leluasa serta bisa selonjoran meskipun saya memakai sepatu dan paha saya tetepan dengan sangat baik. Ada zipper pocket di belakang jok depan kiri kanan. Dan ada ventilasi AC satu buah untuk penumpang belakang. Beda sama Tiggo 5X dulu yang ada dua ventilasi AC di belakang. Jadi harus berantem sama penumpang lain untuk mendapatkan hawa dingin. Di bawah sini tidak ada port USB untuk charging dan laci penyimpanan terbuka. Penggak depan tapi ada gundukan meskipun tidak terlalu tinggi sih. Serta ini layout dashboardnya dari pandangan belakang, yang menurut saya terlihat lebih mewah dibanding Tiggo 5X dulu. Termasuk ada dua buah layar 10,25 inci yang nyambung dengan satu frame, style model baru yang diambil dari Model 5, dan model jok depannya yang terlihat lebih sporty. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Di atas sini ada lampu kabin belakang LED, dan hanger belakang model retract di kiri kanannya. Seatbelt untuk penumpang belakang sudah ditutup cover. Headrest tiga-tiganya disebut untuk penumpang belakang, termasuk untuk penumpang tengah dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Ada armrest untuk penumpang belakang dengan kombinasi 2 cup holder. Selain itu, ada ISOFIX untuk jok belakang kiri kanan serta memiliki pipatan 60-40. Untuk melipat jok belakang, tinggal tarik tuas di sebelah headrest. Ini yang versi 40-nya di sebelah kanan. Ada top tether dari ISOFIX, pelipatan jok belakangnya tidak rata sampai bagasi karena ada tanjakan yang lumayan tinggi. Untuk membuka pintu bagasi, tinggal pencet tombol elektris di pintu bagasi ya. Buat kapasitas bagasi dari Cherry Tiggo Cross ini terlihat cukup gede kalau jok belakangnya ditegakkan. Kalau mau menambah ruang bagasi lagi, kalian bisa melipat jok belakangnya yang sudah ditunjukin tadi. Nah, ini yang versi 60-nya di sebelah kiri. Di sebelah kiri bagasi ada lampu bagasi halogen, sedangkan di sebelah kiri kanan bagasi ada kait. Serta di bawah lantai bagasi ada ban serep temporary, toolkit, dan dongkrak. Ups, ini kayaknya kurang rapat deh. Coba tutup yang agak kencang. There you go. Tangki bensin di sebelah kiri, yang dianjurkan untuk meminum oktanol 92 ke atas, ya sejenis Pertamax atau Shell Super. Ada akses maki mode sentuh di pintu penumpang depan. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Pengaturan jok penumpang depannya manual juga, tapi minus head adjuster seperti yang ada di jok pengemudi. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Cherry Tiggo Cross yang varian premium. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahannya. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, komen di bawah dan subscribe channel Bang Ivan kalau belum, serta nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu kalau ada video review mobil terbaru di channel ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye!